Hai saudaraku yang terkasih yang selalu dirahmati dengan keselamatan, ketenteraman, pengayoman dan rejeki yang tiada putus. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di hari yang indah ini kita masih dipertemukan di dalam cerita gambar bermakna seperti angka 8 yang selalu menyambung dengan pengetahuan di jagat kecil kita dan jagat besar pada tujuannya. Dan topik indah yang dikemas kali ini bercerita tentang sang piningit ketika mendapat penglihatan batin yang menerangkan tentang keberadaan tempat perjanjian. Tempat itu di mana dahulu menjadi saksi antara Gusti Hyang Menang Jagat Gusti Prabu Brawijaya Pungkasan dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebelum kita menuju ke sana, sebaiknya kita menyediakan kopi dahulu karena memahami sastra membutuhkan kelapangan pemikiran dan salah satunya fungsi kopi yang mampu membuat pemikiran lebih fresh. Hayuk kita menuju ke sana. Di dalam terjalnya sang kinasih mengarungi hidup. Tak sedikit pun beliau mengeluhkan apa yang menjadi penderitaannya di dalam menjalani hidup. Seperti nampak tegar tanpa sedikit pun rasa takut ataupun lelah. Teruslah sang kinasih berjalan mengarungi arah yang ditunjukkan dari Hyang Maha Welas Asih. Sasmito demi sasmito dipahaminya dengan penuh hati-hati demi mewujudkan apa sebenarnya jalan yang ditunjukkan kepadanya. Gambar-gambar bermakna itu membuatnya semakin meluas cakrawalanya yang pada intinya menunjukkan ilmu yang tiada batas. Dan di suatu ketika pada saat sang tersembunyi mendapat sasmita yang sangat susah dipahami. Ketika bermeditasi di dalam makam Pangeran Majapahit yang tertulis di Ki Jing Cungkup makam Hasan Munadi. Disitulah sang kinasih mendapat sasmita wisik yang menggambarkan tentang keberadaan tempat perjanjian berubahnya peralihan Majapahit ke Demak Bintoro. Di dalam sasmita wisik itu menggambarkan Gusti Hyang Wenang Jagat berdiri di tempat wudhu musola kecil dengan hanya senyum. Di saat sang kinasih tersadar dari meditasinya, tubuhnya bergetar, pikirannya tak karuan mendapat sasmita itu. Walaupun dengan gambaran senyum, tapi yang beliau hadapi adalah Gusti sendiri. Di balik senyumnya Gusti itu adalah pertanyaan besar bagi sang piningit. Suatu tugas untuk dipecahkan, sebenarnya apa makna di balik sasmita itu? Kemudian bergegaslah sang piningit menuju tempat wudhu yang digambarkan dalam meditasinya yang tak jauh dari Eyang Hasan Munadi. Dalam benaknya bertanya, kenapa Gusti berdiri di tempat ini? Ada rahasia apa di tempat wudhu ini? Teruslah pertanyaan itu membayanginya. Tak sabar dengan pertanyaan itu, maka dibawalah sasmita wisik itu untuk dipecahkan bersama Bopo guru pembimbingnya. Dari jawaban sang guru bahwa disitulah letaknya tempat perjanjian masuknya peradaban Islam yang diwakili Gusti Prabu Brawijaya Sunan Kalijogo dan Eyang Hasan Munadi, disaksikan Gusti Hyang Menang. Dari kisah ini disimpulkan bahwa disitulah letak kebenaran perjanjian tentang peradaban. Bahwa kontrak 500 tahun yang disebut dalam serat Sabdo Palon akan segera dikembalikan ke tatanan baru. Kembalinya Sabdo Palon sebagai pemomong para kesatria di dalam maya akan menunjukkan kemana arah yang sebenarnya akan dituju. Dan bahwa di atas perjanjian itu diserat bahwa kembalinya sang pemilik sastra akan membawa zaman ini menuju dalam peradaban baru, yaitu zaman keemasan. Terima kasih sudah bergabung di channel ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe-nya. Salam untuk keindahan alam semesta dan sastra-sastranya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Goodbye.